4 alasan saya kenapa masih hold saham TOTL di tahun 2025. Halo, saya mengenal, nama saya Yusuf Arifin Joseph. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, investasi, properti, maupun seputar tentang kartu kredit. Dan hari ini saya akan sharing beberapa alasan saya kenapa saya masih hold saham TOTL di tahun 2025 ini, walaupun saya udah sempat waktu itu floating profit 100% lebih, sekarang malah turun ke 68%, tetapi kenapa saya masih hold? Buat kalian yang baru pertama kali nonton video saya udah beli saham TOTL pertama kali di Juli 2021. Ya udah hold lebih dari 3 tahun. Dan kenapa saya masih hold sampai sekarang? Kenapa saya nggak jual di 100% waktu itu, pas harganya mungkin udah naik di 800-an. Dan kenapa di harga 600-an ini saya masih hold? Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini, itu adalah data-data yang sudah saya kumpulkan. Di mana itu ada target kontrak baru dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Di mana kita bisa lihat dari tahun 2020 itu ya selalu tercapai kontrak barunya dan bahkan lebih daripada 100% pencapaiannya. Ya, dan kita bisa lihat kontrak baru terakhir pencapaiannya ya itu tahun 2023 di 4,2 triliun itu sudah all time high pencapaiannya. Ya, waktu itu. Nah, di tahun 2024 kemarin, targetnya itu hanya 3,5 triliun. Tetapi manajemen TOTL ini sangat luar biasa, di mana lagi-lagi pencapaiannya all time high mencapai 5,08 triliun. Jadi itu alasan saya karena ya ini harganya belum all time high, tapi kontrak barunya selalu all time high. Jadi menurut saya ada gap yang menurut saya ini adalah sebuah kesempatan di mana kalau saya sudah punya, saya tunggu aja karena dapat dividen. Tapi kalau buat yang belum punya, ya kalian harus lihat ya bagaimana potensi ke depannya. Nomor 2. Kalau saya di video sebelumnya ngomong tentang TOTL, salah satu alasan kalau saya jual saham TOTL itu adalah target kontrak barunya itu mulai menurun. Artinya manajemen udah nggak gitu percaya diri lagi. Tetapi di tahun 2025 ini, manajemen lagi-lagi memberikan target yang all time high. Ya, sebelumnya kita bisa lihat targetnya itu hanya ya di tahun 2018 itu hanya 4 triliun. Ya, tapi tidak tercapai kenyataannya. Nah, di 2025 ini itu manajemen menargetkan kontrak baru 5 triliun. Yang sebenarnya ya itu sudah tercapai di tahun 2024. Tetapi lagi-lagi menurut saya ini targetnya sudah lebih bagus dan tentu harapan saya di akhir tahun 2025 yaitu target 5 triliun itu lebih dari 5 triliun. Nah, kalau ternyata targetnya 5 triliun dan pencapaiannya hanya 5 triliun juga, menurut saya ya mungkin sudah waktunya saya jual. Artinya udah mulai stuck. Tetapi kalau ternyata ya targetnya 5 triliun di tahun 2025 ini dan nanti di akhir tahun pencapaiannya itu ternyata 6 triliun, artinya lebih dari ekspektasi. Nah, saya akan tetap hold saham TOTL ini. Alasan saya ketiga kenapa saya masih hold saham TOTL itu adalah uang tunggu yang lumayan, yaitu adalah dividen. Kalau kalian lihat sebelah sini, yaitu di mana harga rata-rata saya beli adalah di Rp368 per lembar saham. Di mana prediksi saya tahun ini itu adalah membagikan dividen Rp50 per lembar saham. Kenapa? Karena prediksi saya di tahun 2024 kemarin, laporan keuangannya bagus, laba ruginya meningkat, maka manajemen akan menaikkan dividen yang di tahun sebelumnya itu hanya Rp40 per lembar saham, naik menjadi Rp50 per lembar saham. Artinya, kalau benar-benar membagikan Rp50 per lembar saham, saya mendapatkan dividen sekira 13,5%. Jadi, kenapa saya harus gonta-ganti saham yang lain? Toh saya dapat uang tunggu 13,5%. Karena tentu harga beli saya adalah di harga bawah. Jadi, kita hitung-hitungan lah. Kalau misalkan kalian sekarang beli di harga 600-620, apakah masih menarik mendapatkan uang tunggu sekitar 13,5%? Tetapi biasanya menjelang dividen itu, ya harganya akan naik, tetapi setelah dividen itu harganya akan turun, karena bagi dividen juga besar ya, senilai 13%, maka harga sahamnya akan turun sekitar lebih dari 10% juga. Itu yang kalian harus perhatikan. Alasan saya yang keempat itu adalah direkturnya atau manajemennya juga beli saham TOTL. Yuk kita coba lihat di layar monitor di sebelah sini.
Kita bisa lihat ya, ini tanggal 24 Januari, di mana Pak Tatang ya, Pak Jajang Tanu Wijaja, di mana ini adalah manajemen, dia tanggal 22 Januari membeli 106.000 lembar saham. Dan tanggal 16 dia beli 160.000, tanggal 15 dia beli 30.000 ya. Walaupun sempat jual sedikit ini di 50.000, tapi overall menurut saya ini, wah, kita bisa lihat bahkan tanggal 2 Januari langsung beli 1,8 juta lembar saham lebih. Jadi menurut saya ini adalah sebuah tanda-tanda yang bagus, di mana manajemen juga percaya kalau ya perusahaannya akan bagus, makanya dia di harga sekarang yang mungkin tidak terlalu murah pun dia masih tetap beli. Kalau saya pernah belajar dari Bro Andre Hakim di Stockwise, dia bilang kalau harga saham mau naik, salah satunya mungkin adalah kepentingan dari pengendali, dari owner tersebut. Nah, menurut saya, ya informasi yang seperti ini saya tahu kalau manajemen beli perusahaannya sendiri, yaitu menurut saya ada kepentingan yang mungkin kita tidak tahu. Nah, kita boleh bandingkan dengan mungkin saham konstruksi lainnya seperti Jekon yang harganya malah nggak naik, malah turun. Kenapa ya? Menurut saya mungkin ya nggak ada kepentingan kenapa harga sahamnya harus dinaikkan. Walaupun kita bisa lihat kinerjanya, kontrak barunya itu juga bagus. Mungkin nggak sebagus TOTL, tapi menurut saya overall sebenarnya juga cukup bagus. Tapi mungkin ada beda kepentingan yang mungkin kita sebagai investor retail itu kita tidak bisa lihat. Dan itu adalah 4 alasan saya kenapa saya masih hold saham TOTL di tahun 2025. Gimana menurut kalian? Apakah layak di hold? Atau justru sekarang adalah harga yang wajib dilepas, dijual? Karena kita bisa tahu mungkin IHSG turun, mungkin bahkan Big Bank juga turun. Apakah sekarang waktunya kita untuk jual? Saya tidak tahu. Tapi mungkin kita boleh saling diskusi di kolom komentar. Nah, BTW pengen reminder kalau ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi, kalau misalnya harga turun, bisa jadi, ya kan, voting profit saya justru makin lama makin turun. Tetapi bisa juga itu adalah sebuah kesempatan di mana kita bisa beli saham TOTL di harga yang lebih murah lagi karena kinerja so far-nya masih bagus. Gimana menurut kalian? Yuk kita bahas di kolom komentar dan jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusef. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan jangan lupa subscribe video ini. Bye!